Terima kasih kepada moderator Rumil Al-Hilya yang begitu luar biasa. Siapa Mbak namanya? Mbak Yuni. Kita doain sehat walafiat. Ada Bu Vera juga hadir, mudah-mudahan sehat walafiat. Insya Allah Rumil jadi manba'ul ilm, pusat keilmuan yang terus bertahan. Jadi kalau di Mesir ada Al-Azhar Asy-Syarif, ya. Jadi Mesir itu punya 2 magnet. Mudah-mudahan nanti kita bisa jalan-jalan bareng ke Mesir insya Allah ya. Yang pertama ada Nahrun Nil, Sungai Nil. Ini yang paling masyhur karena kisahnya Nabi Musa, Fir'aun, dan para nabi-nabi yang lain itu berangkat dari kisah Sungai Nil ini. Ya. Yang kedua ada Al-Azhar Asy-Syarif. Al-Azhar Asy-Syarif ini sebagai jami' dan jami'ah, kampus dan pusatnya keilmuan. Maka banyak dari kita yang kuliah ke Al-Azhar atau talaki ke Al-Azhar. Ini pusat keilmuan, manba'ul ilm. Kalau di Depok, Cinere insya Allah ada yang namanya Rumil Al-Hilya. Ya, mudah-mudahan jadi keberkahan dan kebaikan buat kita semua yang hadir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi srahli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna na'udzubika min hamazati syayatin wa na'udzubika rabbi ayyahdurun. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyyu habibul karim. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Ibu-ibu sekalian, para jamaah Rumil, baik yang hadir di tempat langsung ya secara offline maupun yang online menyaksikan via YouTube, mudah-mudahan semua sehat walafiat. Yang paling penting lisannya yang sehat. Ya. Kemudian kantongnya juga sehat. Karena ibu-ibu biasanya sakit gara-gara 2 hal. Satu, lagi ada masalah rumah tangga, yang kedua kagak punya duit. Tuh kelihatan tuh diemnya sakitnya ya. Ini insya Allah fisik kita mudah-mudahan sehat, mental kita sehat, rizki kita sehat, yang paling penting kita punya lisan juga sehat. Hari ini insya Allah tema kita menarik. Tentang apa? Ucapanmu menuntun hidup anakmu. Saya pengen tanya sama yang hadir. Di sini sudah berkeluarga semua? Sudah. Belum 2 kali? Masya Allah. Mudah-mudahan jangan ya, udah sekali cukup ya. Sudah punya anak? Ada yang belum? Ada mungkin ya. Kita doain yang belum, mudah-mudahan Allah kasih rizki keturunan yang soleh dan solihah. Kapan waktunya Allah yang paling tahu. Pokoknya Allah yang paling tahu. Saya pengen punya anak kedua, nunggunya lama. Ya, jaraknya itu 7 tahun dari anak pertama ke anak kedua. Tetapi ketika saya timbang, saya pikirkan disinilah Allah kasih hikmah dan sir rahasia yang luar biasa. Kalau kemarin saya dikasih anak tahun-tahun lalu, mungkin bisa jadi saya jadi ibu yang zalim. Kenapa? Tahun-tahun lalu saya lagi sibuk-sibuknya. 1, sibuk tesis S2. Orang kalau lagi nulis tesis belum penelitian dan lain sebagainya, wah Masya Allah, saya bilang mungkin kalau saya hamil, mengandung, melahirkan kala itu gak kerawat anak saya gitu ya. Atau mungkin kandungannya bermasalah dan lain sebagainya. Tapi alhamdulillah sekarang waktunya yang tepat Allah kasih. Makanya setiap kejadian qadha dan qadar yang terjadi, takdir yang ada dalam hidup kita, 1, kita cuman bilang alhamdulillah, insya Allah ada hikmahnya. Yang jomblo belum nikah nih, atau ibu-ibu mungkin ada yang sekarang sudah sendiri, suaminya sudah wafat atau sudah terjadi perceraian dalam rumah tangga. Ini kan dalam kesendirian ya. Ya Allah, kok saya kesepian sendirian, kemana-mana nggak ada yang gandeng, ke WC nggak ada yang gendong, ya Allah, nggak kayak dulu gitu ya. Ibaratnya beda gitu vibes kehidupannya ya. Kemudian suka menyalahi takdir Allah. Kembali lagi, ya Allah, alhamdulillah. Mungkin saya dikasih sekarang sendiri dulu untuk lebih memperbaiki diri saya,
untuk lebih bermuhasabah diri. Apa kata Umar bin Khattab? Umar bin Khattab bilang, hasibu qabla an tuhasabu. Muhasabah, banyakin komentarin diri kamu, kritik diri kamu, lihat kekurangannya. Jangan lihat kekurangan orang mulu. Kita lebih pintar ngomentarin hidup orang lain, diri orang lain daripada diri kita sendiri. Orang lain semua dari atas ujung kepala sampai ujung kaki semua kita komentarin. Baru datang ke majelis ta'lim ada yang masuk, assalamualaikum. Kenapa? Jilbabnya nggak sama kayak bajunya. Gimana sih nyocokinnya tuh katanya. Masa begitu riasan wajahnya? Semua kita komentarin. Tapi giliran diri kita sendiri, kita lupa untuk berkomentar. Makanya kata Umar bin Khattab, muhasabah, mengkritik diri sendiri, memperbaiki diri itu bukan sehari, 2 hari, 3 hari, 4 hari. Bukan setahun sekali ketika masuk tahun baru, ketika ba'da Ramadan, setelah Ramadan, tapi tiap malam, tiap hari. Saya pernah ceritain tuh, ada kisah dulu suami saya ceramah daerah Kalimantan. Ya, ada seorang ulama, ini terkenal di daerah ini nih ulama, masya Allah solehnya bukan main. Bahkan wafatnya pun husnul khatimah dan wafat dalam keadaan yang dicemburui oleh kita semua. Kita semua pengen wafat hari Jumat. Orang yang wafat hari Jumat itu terhindar dari azab kubur, salah satu keutamaannya. Ya ini hari apa? Selasa, berapa hari lagi? Udah siap apa belum? Belum ya, kalau bisa jangan Jumat ini ya. Insya Allah Jumat nanti deh kalau udah punya cucu anak pengennya begitu. Tapi nggak tahu takdir Allah, kalaupun harus wafat mudah-mudahan husnul khatimah. Ini ada seorang ulama, kiai, dia meninggal hari Jumat, lagi sujud sholat Jumat, lagi jadi imam sholat Jumat. Suami saya silaturahim ke rumah istrinya, Bu Nyainya ini. Nanya, ini kebetulan ulama senior, udah tua gitu ya. Ditanya, Bu Nyai, apa amalannya kok Pak Kiai? Masya Allah, itu saya pasti ceritain suami saya tuh jadi kayak ketampar sendiri gitu ya Bu ya. Ini jadi reminder buat kita. Kok bisa meninggalnya itu dalam keadaan yang Masya Allah, kita semua kadang-kadang pengen begitu kan belum tentu ya. Orang meninggal sesuai dengan kebiasaan. Kebiasaan dia gosip. Lagi gosipin orang meninggal jantungan. Hati-hati ya, kebiasaan kita fitnah orang, lagi jelek-jelekin orang, tiba-tiba darah tinggi, meninggal, langsung dibawa ke rumah sakit. Jadi orang itu wafat sesuai dengan kebiasaan sehari-harinya. Kebiasaan kita apa? Kebiasaan kita baca Quran, menghatamin Quran, datang taklim ya, kemudian berbuat baik, bersedekah, mudah-mudahan wafatnya pun dalam keadaan yang baik nanti. Ini ditanya, apa amalannya Bu Nyai? Kata Bu Nyainya bilang, Ustadz, amalan suami saya itu sebenarnya cuma 2. Apa itu? Jadi kalau sebelum tidur suami saya itu nggak pernah mau memejamkan matanya sebelum dia melakukan 2 hal ini. 1, kalau sebelum tidur dia duduk di atas tempat tidur, dia nangis. Nangisnya tuh apa? Minta ampun sama Allah. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala adika, ya sampai akhir. Dia minta ampun, ya Allah, kalau aku berbuat dosa kepadamu hari ini, ampuni dosaku ya Allah. Kalau aku hari ini berbuat dosa kepada orang lain, aku minta ampun juga, aku akan minta maaf keesokan harinya. Itu yang pertama. Yang kedua, ya Allah, kalau hari ini ada orang lain yang berbuat dosa kepadaku atau membuat hatiku sakit, aku maafkan ya Allah, ridho lillahi ta'ala, aku gak pengen punya dendam, penyakit hati. Jadi yang bikin orang tidur gak nyenyak itu ternyata penyakit hati. Betul gak? Ibu, sering gak kita tidur gak nyenyak? Ada orang kasurnya empuk, AC-nya menggigil dingin bukan main. Belum lagi pakai pewangi ruangan, bagus kamarnya seperti hotel, tapi tiap malam dia harus minum pil tidur, obat tidur. Kenapa? Hatinya yang bermasalah, hatinya yang gak tenang, ada dunia yang terlalu dia kejar. Kita mau tidur gak nyenyak sampai tengah malam, ya Allah, kata suami, kenapa sih mah? Itu tetangga habis bangun rumah Pak. Kesel bener katanya, ya Allah kapan sih kita begitu, gelisah kita tiap malam. Kenapa? Penyakit hati, iri, dengki, dendam, mikirin kesalahan orang lain kepada kita.
ya, mikirin kejahatan orang lain kepada kita, nggak ada habisnya. Akhirnya apa yang terjadi? Hati kita sulit memaafkan dan sulit mendapat hidayah kebaikan. Ini ulama ini kalau sebelum tidur dia plongin hatinya, dia bilang, ya Allah, aku ridho, aku ikhlas, siapapun yang nyakitin aku, siapapun yang zolimin aku, siapapun yang berbuat dosa, aku maafin. Dah, kelas, saya nggak punya musuh, saya nggak mau dendam. Tuh, yang pertama, maafin orang sama minta maaf sama kesalahannya hari itu. Yang kedua, amalannya apa tuh? Ustazah, Ustadz begini, suami saya tuh kalau sebelum tidur ngajarin saya, itu suami istri harus saling cium tangan, maaf-maafan, cipika-cipiki. Kenapa? Karena tidur itu adalah setengah dari kematian. Kalau ruhnya balik lagi dia bangun pagi hari, kalau ruhnya nggak balik lagi dia wafat. Banyak orang yang meninggal dalam tidurnya, nggak bangun lagi, betul nggak? Makanya ini ulama amalannya bagus. Dan ternyata para ulama-ulama soleh lain yang lain juga banyak yang mengamalkan hal ini. Kalau sebelum tidur saling minta maaf sama pasangan. Ustazah, kenapa kudu pasangan? Kadang saya gengsi lagi berantem sama suami, masa saya cium tangan di atas tempat tidur? Karena pasangan orang yang paling sering kita berbuat dosa sama mereka. Hidupnya tiap hari kita ke WC, wajah dia yang kita temuin. Betul ya Bu ya? Masuk kamar, dia lagi mukanya nih. Nonton TV, ya Allah, gak ada yang lain apa? Kata kita. Kadang-kadang tuh ya. Nah itu kan pasangan tiap hari, tiap waktu, tiap jam ketemu. Maka orang yang sering kita berbuat dosa sama mereka juga pasangan. Suami sama istri, istri sama suami. Maka alangkah baiknya suami istri sebelum tidur itu harus saling maaf-maafan. Nanti pulang dari sini ibu-ibu kita amalin malam ini. Ya, kita mau tidur, dandan dulu yang cantik. Ya, pakai wangi-wangian, bilang, manggilnya pun harus dengan panggilan yang baik. Ayang, beb, gitu ya. Kata suaminya, istri gue kesurupan apa? Tumben-tumben. Masya Allah ya. Kalau biasanya manggilnya ayah, bapak atau bagaimana ya, yang ambil tangannya. Karena sentuhan suami istri lillahi ta'ala itu dapat menggugurkan dosa-dosa. Makanya kalau lagi ada suami di rumah, jangan sampai jarang physical touch, jarang sentuh. Ini banyak ibu-ibu yang sama suami sendiri sombong bener. Apalagi kalau dia lagi menstruasi, haid. Ya Allah, dia haid 15 hari. 15 hari itu suaminya gak boleh nyentuh dia sama sekali. Hati-hati, dosa apa enggak? Dosa atau tidak? Emang kalau lagi haid nggak boleh disentuh sama suami? Boleh. Kalau belajar fikih Islam dalam berbagai macam kitab fikih, ada Kifayatul Akhyar, Fathul Qarib, Nailur Raja dan lain sebagainya. Perempuan lagi haid memang nggak boleh dideketin, tapi hanya dari pusar ke bawah. Dari pusar ke atas halal. Hati-hati, jangan sombong sama suami. Lagi haid dipeluk, lagi haid kok. Dipegang tangannya doang, aku lagi haid dibilangin. Emang kenapa? Cuman dipegang doang tangannya, ya kan? Halal nggak? Halal. Yang haram adalah istimta. Berhubungan suami istri itu baru haram. Area pusar ke bawah. Jadi kalau area pusar ke atas, suami tetap ingin bersenang-senang dengan istrinya, kita bilang, ayang beb silahkan, ini milikmu, ini halal untukmu tuh. Ya, itu yang harus dilakukan. Baik, jadi maaf-maafan, pulang dari sini malam, kita ambil tangan suami, kita bilang, yang maafin, hari ini kesalahan mama, maafin, sampai kita nangis. Ya, suami mungkin gak terbiasa, ini kenapa sih, kok tiba-tiba minta maaf, nangis-nangis. Tapi jadikan itu kebiasaan, sampaikan. Yuk kita bikin kebiasaan ini ya. Kalau sebelum tidur kita minta maaf. Kenapa? Takut-takut nggak ada umur, besok pagi nggak bangun lagi. Kalaupun wafat istri yang sudah minta maaf sama suami, diampuni dosanya oleh Allah. Kenapa? Suaminya ridha. Suami wafat ketika pagi hari, istrinya udah maafin kesalahan, istrinya ridha. Nah, insya Allah mudah-mudahan itu jadi kebaikan buat kita semua.
Baik ibu-ibu sekalian, panjang pembahasan kita nih ya. Jadi muhasabah diri, terutama lisan kita yang harus kita perbaiki. Ucapanmu menuntun hidup anakmu. Ada istilah begini, salamatul insan fi hifzil lisan. Selamatnya seseorang, manusia yang selamat adalah ketika dia mampu menjaga lisannya dengan sebaik mungkin. Karena lisan ini nggak bertulang, tapi kalau udah nyakitin orang, dia lebih tajam bu daripada pedang bu, ini lisan. Makanya solusi untuk menjaga lisan dalam Islam itu cuma dua. Apa? Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Dua. Falyakul khairan aw liyasmut. Ucapin yang baik-baik, keluarin kata-kata yang berfaedah, atau yang kedua auliyasmut, kalau nggak bisa ngomong yang baik diem. Tuh solusi dalam Islam. Orang yang beriman kepada Allah, dia beriman kepada hari akhir, dia punya solusi menjaga lisannya dengan dua hal, diam atau berkata yang baik. Diam atau berkata yang baik. Saya dulu di kajian sebelumnya pernah sampaikan kepada ibu-ibu sekalian, ada doa yang diajarkan oleh Syekh Abdul Fattah Abu Gudah. Sudah tahu ya? Sudah pernah nyatat ya? Allahumma ja'al sumti fikron wa nutqi zikron. Masih hafal? Hafal? Lupa. Catatannya masih ada? Hilang. Allahumma ja'al. Silahkan dicatat lagi. Allahumma ja'al. Allahumma ja'al sumti fikran. Allahumma ja'al sumti fikran. Allahumma ja'al sumti fikran wa nutqi nutqi pakai qaf, nutqi itu artinya ucapan gitu ya. Wa nutqi zikran. Allahumma ja'al sumti fikran wa nutqi zikran. Allahumma ja'al sumti fikran wa nutqi zikran. Sudah? Artinya apa ya Allah? Allahumma ja'al sumti fikran, jadikan diamku ini berfikir. Menimbang dulu yang mau diucapin, difikirin dulu. Jadikan diamku berfikir. Ya Allah, jadikan diamku berfikir. Wa nutqi zikran, jadikanlah setiap ucapanku adalah zikir, kebaikan yang keluar dari lisanku ya Allah. Ini kita baru bahas lisan, belum mustajabnya lisan seorang ibu. Yang hadir ibu dan calon ibu semuanya insya Allah. Ya, sudah dicatat ibu-ibu? Sudah hafal? Insya Allah boleh ditutup catatannya. Kita baca bareng-bareng. Allahumma ja'al sumti fikran wa nutqi zikran. Allahumma ja'al sumti fikran wa nutqi zikran. Bareng-bareng. Allahumma ja'al sumti fikran wa nutqi zikran. Ya. Jadi harus dihafalin, kita baca setiap habis sholat. Ya Allah, jadikan aku seorang perempuan, khususnya seorang istri, ibu, yang mampu menjaga lisanku dengan sebaik mungkin. Saya teringat dengan satu kisah yang luar biasa. Kisah ini berangkat dari seorang ahli fikih, ulama ahli fikih, namanya Abdullah bin Mubarak. Ya, jadi Abdullah bin Mubarak kala itu lagi melaksanakan ibadah haji. Pas lagi melaksanakan ibadah haji, pulang dari Mekah, selesai ibadah haji, di jalanan ketemu ada orang tua perempuan. Jadi perempuan tua yang sedang berdiri duduk celingak-celinguk, ditanya sama Abdullah bin Mubarak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disalamin dulu. Dijawab sama perempuan ini, jawabannya nggak kayak orang biasa
kasih salam. Kalau kita dibilang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kita jawabnya waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi apa jawaban dari perempuan ini? Salamun qaulam mir rabbir rahim. Itu ada dalam surah Yasin. Jadi jawabannya Al-Quran. Makanya ini diabadikan dalam satu kisah namanya perempuan yang berlisan Al-Quran. Di samping dia berlisan Al-Quran, dia hafal Quran. Kalau kita cuma hafal doang kadang-kadang, tapi jarang direalisasikan dalam kehidupan sehari-hari. Jawabannya pakai Quran. Salamun qaulam mir rabbir rahim. Ditanya lagi sama Abdullah bin Mubarak, apa yang sedang kamu lakukan, wahai seorang ibu di sini kok sendirian, keluarganya mana? Dijawab sama dia, mayyudlilillahu fala hadiyalah. Dalam Al-Quran lagi. Artinya lagi tersesat. Yang nanya ulama, yang ditanya penghafal Quran. Coba kalau yang nanya kita, Bu, bingung juga nih ibu, apa maksudnya jawabannya ya? Ya. Tapi Abdullah bin Mubarak seorang ulama ahli fikih, dia juga hafal Quran. Oh, dia faham maksudnya, lagi tersesat. Kalau boleh tahu, emang ibu dari mana? Rumahnya di mana? Dia bilang, subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil. Oh, dari Masjidil Haram mau balik ke Masjidil Aqsa, rumahnya di Palestina. Kita doain saudara-saudara kita yang ada di Palestina, mudah-mudahan Allah kasih kemenangan ya ibu-ibu ya. Insyaallah ya, Israel itu yang jahat-jahat sama saudara kita. Saudara kita baik yang semuslim ataupun yang non muslim, mudah-mudahan dilindungi. Saya kalau ngelihat postingan-postingan tuh udah nggak kuat ngelihat postingan Palestina itu. Ya, apalagi kalau ngelihat anak-anak kecil yang jadi korbannya. Kita cukup dengan doa, kita punya rizki, kita sumbangin, mudah-mudahan jadi keberkahan dan bantuan luar biasa buat mereka semua. Nah, ternyata ibu ini orang Palestina, kesesat, ketinggalan sama anaknya. Lagi nanya Abdullah bin Mubarak seperti itu, ditanya lagi, sudah berapa hari? Salayalin sawiya. Oh, udah 3 hari rupanya. Nggak lama datang anaknya. Ditanya anaknya, kata Abdullah bin Mubarak, ini ibu kamu betul? Betul. Kok dia jawabnya pakai Quran? Kata Abdullah bin Mubarak, ini nazar ibu saya. Dia bilang ketika dia sudah hafal Quran, dia tidak akan lagi berbicara kecuali yang keluar dari lisannya adalah Al-Quran. Kenapa? Saking iffah, saking menjaga, dia nggak mau yang keluar dari lisannya tuh nyakitin orang. Dia nggak mau yang keluar dari lisannya itu adalah perkataan yang buruk, makanya dia berjanji yang keluar adalah Al-Quran. Kira-kira kita yang hadir bisa begitu nggak? Insya. Jadi kalau ada yang nanya jawabnya pakai Quran. Kita nyari dulu ayat berapa, juz berapa. Tapi insya Allah kita setelah dengar cerita ini mudah-mudahan jadi inspirasi yang luar biasa. Pulang dari sini ngafal Qurannya makin getol lagi. Jadi ngafal Quran jangan cuman anak kita suami juga harus ngafal Quran. Gak ada kata terlambat. Udah hafal, jangan sekedar jadi hafalan, tapi diaplikasikan melalui lisan kita. Mudah-mudahan kita yang hadir juga berlisan Al-Quran. Amin ya robbal alamin. Jadi itu, cukup diam atau berkata yang baik. Berkata yang baik sebagaimana tadi usaha yang dilakukan oleh seorang perempuan tua yang ditemukan oleh Abdullah bin Mubarak. Atau diam aja. Orang ada yang gibahin orang, kita diam. Tapi banyak orang yang gak mau ikut gibah, dia duduknya samping orang yang lagi gibah. Betul ya? Saya emang gak mau gibah, dosa. Tapi dia begini. Walaupun gak ikut ngobrol, gak ikut gibah, sesungguhnya dia juga mendengarkan gibah. Jadi untuk menghindari membicarakan orang lain, berkata yang buruk, harus ada ikhtiar dan proses yang luar biasa. Sulit, apalagi perempuan. Ini kan sering Dr. Aisyah Dahlan di sini ya. Dr. Aisyah Dahlan itu apa bilang? Menurut neuroscience itu kan perempuan dalam 1 hari bisa berbicara 17.000 sampai 20.000 ya, bahkan 20.000 kata. Jadi kalau nggak ngomong tuh rasa kita puyeng ya. Puyeng, emang fitrahnya kita doyan ngomong. Masya Allah. Jadi saya pas dengar, oh iya juga bener. Itu 20.000 kata perempuan yang bukan penceramah, Bu.
Nah kalau penceramah berapa lagi tuh? Ya, lebih banyak lagi. Maka dari itu, kalau kita faham, kita tahu fitrah kita doyan ngomongnya yang baik-baik. Sama suami ngomong yang baik, sama anak ngomong yang baik. Kan perempuan ini punya tiga saya lupa disebutnya nih. Dia punya 3 posisi. Anak perempuan, istri, madrasatul ula, seorang ibu. Jadi tingkatan yang paling tinggi itu ketika dia sudah jadi istri dan ibu. Ini naik derajatnya. Kenapa? Cobaannya lebih banyak. Kalau dia masih jadi anak perempuan, belum ada yang dia urusin, belum ada dia ngadepin suami, belum ada dia ngadepin anak. Tapi kalau sudah menikah, dia harus lebih menurunkan egonya. Dia harus menyatukan visi misinya dengan suaminya. Udah punya anak, dia harus membagi waktunya. Dia harus mengedepankan anak-anaknya. Maka 2 posisi ibu dan istri ini punya tingkatan yang lebih mulia. Saking mulianya, ibu dan istri ini punya lisan yang kalau dia ngomong baik mustajab, kalau dia ngomong buruk pun mustajab. Silahkan dicatat ibu-ibu sekalian. Salah suda'awatin mustajabatun la syakka fihim. Ada 3 doa yang mustajab, gak ada keraguan nih di doa ini. Siapa itu? Yang pertama, orang yang doanya mustajab di hadapan Allah, da'watul mazlum, orang yang dizolimi, orang yang mendapat kezoliman. Tuh, da'watul mazlum, ya, orang yang dizolimi. Yang kedua adalah wa da'watul musafir, orang yang sedang dalam perjalanan. Itu kalau dia doa mustajab. Yang ketiga wa da'watul walid ala waladihi, doa orang tua kepada anaknya, wabil khusus seorang ibu. Ya. Jadi 3 orang yang doanya mustajab. Siapa saja ibu-ibu? 1, orang yang sedang dizolimi. Yang kedua, orang yang sedang dalam musafir atau perjalanan. Yang ketiga, doa orang tua kepada anaknya, wabil khusus ibu kepada anaknya. Saya teringat satu kisah yang luar biasa. Oke, kalau doa orang yang terzolimi kita sudah paham betul. Ibu-ibu kalau lagi dizolimi sama orang lain, wabil khusus sama suami sendiri, doain yang baik-baik. Jangan yang gak baik. Suami nyakitin kita, ya Allah saya dizolimin sama suami saya doakan suami saya besok di PHK ya Allah dari kerjaannya. Akhirnya suami gak bisa nafkahin, gak punya uang, ekonomi morat marit. Kesalahan siapa? Salah satunya doa dari istrinya. Hati-hati doa orang dizolimi. Udah dia istri dizolimi lagi. Wah, itu harus pintar-pintar memilih doa. Kemudian doa orang yang sedang dalam perjalanan. Kenapa? Ini mustajab juga. Dia letih, kadang-kadang dia nggak punya bekal, kadang-kadang dia habis bekalnya di perjalanan, kadang-kadang dia menemukan banyak masalah dalam perjalanannya. Ini mustajab juga. Apalagi sudah musafir, fisabilillah, dia sedang tolabul ilmi, belajar. Wah, masya Allah, ini mustajab luar biasa. Ya, maka jangan sepele sama doa para santri. Doanya anak-anak yang lagi belajar di pondok pesantren itu mustajab. Nunggu kiriman emaknya dia sabar. Betul ya? Ngutang sama temennya dia sabar. Mau makan kehabisan lauk dia sabar. Ya Allah, dia sedang dalam perjalanan, tapi perjalanan menuntut ilmu. Ini mustajab. Yang ketiga adalah da'watul walid ala waladihi, doa orang tua kepada anaknya. Ada kisah yang masyhur dan populer. Dulu ada seorang abid, ahli ibadah, dia juga ulama, namanya Syekh Jurej. Jadi Syekh Jurej ini ibadahnya bukan main bu, masya Allah, rajin sekali, maka disebut abid, ahli ibadah. Tapi satu ketika dia dapat fitnah di akhir hidupnya. Ya,
Saat itu Jurej itu dia punya tempat ibadah, apa disebutnya tuh kayak serambi, tempat ibadah khusus buat dia sholat. Pas dia lagi sholat, tapi di sini sholatnya sholat sunnah, bukan sholat fardu. Ya, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Ya lagi sholat, tiba-tiba ibunya lewat tempat ibadahnya, manggil, mungkin ada minta tolong, Jurej, ya Jurej. Dia berkata dalam hatinya, ibu saya penuhin panggilan atau saya lanjutin sholat? Engkau lebih mulia ya Allah. Pokoknya sholat kepadamu gak boleh dibatalkan ya Allah. Padahal itu sholat sunnah. Beda kalau sholat fardu, beda cerita. Kalau sholat fardu orang tua manggil, gak apa-apa gak kita jawab. Tapi kalau sholat sunnah itu mayusabu fa'iluhu wala yu'aqabu tarikuhu, dikerjakan berpahala, ditinggalin gak dosa, itu sunnah. Jadi kalau dibatalin dulu boleh. Kita lagi sholat duha, suami manggil, batalin dulu. Jangan sampai jadi murka suami kita, apalagi suami kita mau makan, lapar. Ntar dulu bininya sholat duha 8 rakaat lagi. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini kepekaan itu harus kita latih. Ya, jangan sampai udah sholat dulu, anak udah nangis, padahal sholat duha yang diutamain apa? Yang lebih mudorot. Kewajiban kita dulu. Ini Jurej sholat sunnah, ibunya manggil nggak dipenuhin. Dipanggil lagi yang kedua kali, ya Jurej, nggak dipenuhin. Yang ketiga kali, ya Jurej, ibunya bahasa kitanya kalau orang Cinere gedek, marah gitu ya. Ya Allah, ini kok si Jurej sama orang tua nggak ada, dia nyaut-nyaut dikit, nggak ada dia memenuhi panggilan. Maka ibunya berdoa, apa doa ibunya? Allahumma la tumitshu hatta turihi wujuhal mumisat. Allahumma la tumitsu, ya Allah jangan matikan Jurej, hatta turihi wujuhal mumisat, sampai dia ngelihat wanita pezina. Dia nggak berzina, enggak. Maksudnya sebelum mati dia ketemu dulu sama perempuan pezina gitu. Biasanya kita mohon maaf ketemu sama ada perempuan-perempuan yang suka menjual diri, ketemu doang gitu doa ibunya. Jadi bukan jangan matikan dia sebelum dia berzina dengan wanita pezina, bukan. Tapi jangan matikan dia sampai dia ngeliat dulu fitnah di depannya tentang wanita pezina. Itu doa ibunya yang lagi kesel. Makanya hati-hati kita doain anak suami yang baik-baik. Satu ketika, gak lama, Jurej itu didatangi oleh seorang perempuan. Dia ahli zina lah pokoknya. Ini demen sama ahli zina ya. Kalau ada orang ahli Quran, ahli ibadah, dia ahli zina. Ada ya. Ya dia suka berzina, dia suka melakukan kemaksiatan. Kemudian dia ingin melakukan fitnah kepada Jurej. Pokoknya saya mau rayu Jurej di tempat ibadahnya di malam hari. Gimana caranya biar Jurej itu kegoda, kerayu sama saya, akhirnya mau berzina. Dirayu-rayu, Jurej imannya tebal, kuat, nggak zina dia, nggak mau, diusir perempuan itu, pergi, jangan menggoda, merayu saya lagi. Wah, ini keimanannya hampir setara dengan Nabi Yusuf alaihissalam, yang ketika ditarik dari belakang sama Zulaiha, apa kata Yusuf? Inni akhafullah, aku takut sama Allah. Tapi nyari laki zaman sekarang gitu susah. Betul ya Bu ya? Susah nggak? Ada perempuan cantik ngajak ke hotel, masuk kamar dikunci sama tuh perempuan, kata lakinya digembok kalau perlu katanya. Ya biar aman, Masya Allah. Tapi mudah-mudahan masih ada banyak lelaki-lelaki yang insya Allah keimanannya seperti Jurej, Nabi Yusuf dan orang-orang salih lainnya insya Allah ya. Kemudian apa yang terjadi? Udah diusir, Jurej kemudian kembali beribadah. Ini kesel nih, perempuan pezina tadi, kok saya nggak berhasil godain Jurej, si ahli ibadah ini. Nggak lama dia keluar dari tempat Jurej, ada seorang pengembala kambing. Dia demen sama nih wanita ini. Ya akhirnya dia berzina dengan wanita tersebut. Mereka saling suka berzina. Hamil wanita itu, dia bilang sama orang satu kampung, dia hamil anaknya Jurej. Difitnah Jurej. Itu doa ibunya tadi. Jangan sampai dia mati sebelum menghadapi fitnah dari perempuan pezina yang akan dia temui. Tuh ya. Akhirnya dapat fitnah, ini anaknya Jurej. Jurejnya hampir dimaki, kemudian
diasingkan oleh warga kampungnya. Engkau ahli ibadah, ulama, tapi pezina ternyata, menghamili anak orang lain dan lain sebagainya. Hampir dibunuh Jurej. Apa kata Jurej? Jangan bunuh aku kecuali kita menunggu anak itu lahir. Lahirlah anak tersebut. Ketika anak tersebut lahir, dipegang sama Jurej. Wahai anak bayi, katanya, siapa ayahmu? Kalau bahasa orang Cinerenya, who is your father? Katanya. Gitu ya, betul ya ibaratnya. Babeh kamu siapa? Gitu ya, babak kamu siapa nih? Coba. Akhirnya bayi itu dengan kuasa Allah bisa jawab. Ayahku adalah pengembala kambing. Di situ orang semua minta maaf sama Jurej dan mereka nyesel, ya Allah Jurej, maafin Syekh, ya Allah kita udah fitnah. Kita percaya ternyata anak ini anak pengembala kambing. Maka ada beberapa bayi yang bisa ngomong ketika masih kecil kan. Salah satunya itu bayi yang ada di zaman Jurej. Jurej itu hidupnya dulu sebelum zaman Nabi Muhammad itu di kaum Bani Israel. Ya. Kemudian lagi ada Nabi Isa. Nabi Isa waktu bayi itu bisa ngomong juga. Ketika banyak fitnah terhadap ibunya, Nabi Musa mengatakan, ya nggak ada ayahku gitu ibaratnya. Nah ini Masya Allah, kekuasaan Allah menjawab dari bayi tersebut. Dan Jurej itu cuma dapat fitnah, cobaan. Tapi di situ Jurej nggak marah, malah muhasabah diri. Apa dia bilang? Ya ini hikmahnya. Ya mungkin saja ini pelajaran buat saya karena dulu saya tidak memenuhi panggilan ibu saya. Ada dua keadaan. Di sini keadaan seorang ibu dan keadaan seorang anak. Setiap kita anak, tapi setiap kita belum tentu jadi seorang ibu. Ya, betul ya? Tapi insya Allah yang hadir mudah-mudahan bisa jadi ibu semuanya. Ketika kita jadi anak, punya orang tua, apa yang harus dilakukan? Utamakan orang tua dalam segala hal, jika itu kebaikan. Dan kalau punya orang tua yang lisannya, bahasa kitanya merepet terus, ngomel mulu gak bisa dijaga, bersabarlah, nasehatin. Ada pertanyaan masuk gini, Ustazah, ya Allah saya punya orang tua yang demennya itu ngutuk anak mulutnya. Banyak gak? Banyak. Apalagi kalau kita punya orang tua, dia sudah tua renta, sakit, gak bisa apa-apa, ya. Itu terkadang kembali seperti anak kecil, ujiannya lebih besar. Ada aja kesalahan anaknya lupa mandiin dia, anaknya telat ngasih makan, dikutuk sama ibunya, kamu anak durhaka, kamu anak gak sayang sama ibu dan lain sebagainya. Sering kita temukan ibu-ibu yang tidak bisa menjaga lisannya kepada anak-anaknya. Maka kalau marahnya yang baik. Coba lihat, orang-orang Arab itu kalau marah sama anaknya, apa yang mereka ucapkan? Allah yahdik, katanya. Allah yahdik. Jadi kalau ada orang ngucapin Allah yahdik sama kita, sebenarnya itu lagi marah. Tapi doain yang baik. Mudah-mudahan Allah kasih petunjuk buat kamu. Allah yahdik. Itu orang Arab begitu. Kita pun sama anak kalau ngomel yang baik. Ya Allah, mudah-mudahan jadi presiden Indonesia kamu tahun depan. Ya. Itu kan doain anak kita ya. Mudah-mudahan jadi hafiz Quran kamu. Mudah-mudahan jadi imam Masjidil Haram kamu. Tuh, doa ibu yang baik. Jangan anak kita kelakuannya kayak setan, kita panggilnya setan. Bang setan kamu nih, kata kita. Nauzubillah min dzalik. Ada orang tua yang ngatain anaknya dajjal. Ada lagi, saya belum lama ceramah daerah kajian itu daerah Tangerang Kota kemarin. Ada ibu-ibu nanya, Ustazah, saya tuh punya suami kelakuannya dajjal katanya. Terus saya suka manggil dia tuh dajjal, saya bilang. Kata dia gitu. Saya bilang, Bu, seburuk-buruknya pasangan kita jangan pernah manggil dia dajjal. Karena dia gak bakal sedajjal yang sebenarnya dajjal gitu ya. Atau kita manggil Firaun kamu katanya. Hati-hati, kalau suami kita Firaun yang diabadikan dalam Al-Quran bukan Firaun dan Asia, tapi kita orang Cinere yang diceritakan dalam Al-Quran. Nah itu hati-hati, lisan kita keluarnya yang baik-baik. Ini Jurej, salah satunya bagaimana bentuk lisan seorang ibu kala itu. Atau Imam Sudais,
Yang kalau kita umroh atau haji sering dengar tuh ya, itu jadi imam sholat maghrib. Saya belum lama kemarin 2 minggu yang lalu baru pulang umroh, Masya Allah, mudah-mudahan ibu-ibu semua nyusul nanti ke sana. Itu tiap maghrib Syekh Sudes tuh ngimamin tuh, ya Allah enak banget suaranya. Ini kalau kita ngelihat track recordnya, riwayatnya, waktu kecil pernah disumpahin sama ibunya. Tapi sumpah ibunya apa? Idhab enta ilal masjidil haram imamun hunak. Sudes, pergi kamu ke Masjidil Haram, jadi imam kamu di sana. Tuh marah ibunya, diusir anaknya, suruh jadi imam di Masjidil Haram. Ternyata jadi doa. Ibu-ibu kalau ngomel sama suami sama anak, yang baik-baik pokoknya. Gitu ya. Doainnya yang baik. Anak lagi tidur, suami lagi tidur, sekesel-keselnya kita, doain yang baik. Pandangin wajah suami kita, ya Allah, kalau bukan karena dia, siapa yang nafkahin saya sampai hari ini? Kalau bukan karena dia, siapa yang bantu saya ngurus anak-anak sampai hari ini? Ya Allah, ini laki-laki yang terbaik yang Allah kasih. Ya, cium keningnya, bacain doa ubun-ubunnya. Jadi jangan bayi doang yang didoain. Suami juga sering didoain ubun-ubunnya. Ya, lagi tidur suaminya kaget. Siapa yang niup ubun-ubun? Gitu ya. Doain Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Pegang dadanya, bacain Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pandangin, doain, ya Allah panjang umur, sehat badan, jadi suami yang soleh. Jangan sampai kita mandang suami pas tidur, aduh empet bener ya Allah, lihat muka nih laki. Kalau bisa jangan bangun lagi dah nih katanya. Hati-hati. Jangan sampai doanya yang tidak baik, karena lisan kita mustajabun. Apa kata Nabi? Ummuka, ummuka, ummuka. Karena perempuan dapat keutamaan yang luar biasa. 1, 3 tingkatan lebih banyak dari seorang ayah. Yang kedua, perempuan mengandung, melahirkan, menyusui. Yang ketiga, perempuan dikasih rahim. Nih, tempat ngandung bayi, laki-laki nggak ada. Jadi laki-laki kalau pengen lebih cinta sama istrinya, coba kita bawa kelapa 2 biji di perut. Kita tahu rasanya tidur madep kanan pegel, madep kiri pegel, tengkurap kagak bisa. Ibu ya, makan susah, ngidam, berabe dan lain sebagainya. Ini perjuangan seorang ibu, ini keutamaannya. Maka dari keletihan, kesusahan seorang ibu menjalankan perannya, Allah kasih kelebihan da'watun mustajabatun, lisannya mustajab. Maka yang baik-baik, ya Allah, jadikan anak saya ahlul Quran semuanya. Jadikan anak saya ulama-ulama yang akan datang. Jadikan anak cucu keturunan saya orang-orang solih semuanya, ya Allah. Kenapa? Lisan kita menuntun bagaimana hidup anak kita selanjutnya. Ya. Jadi insya Allah yang hadir mudah-mudahan nggak sembarangan lagi kita semua lisan kita. Amin ya robbal alamin. Itu ya. Maka sekali lagi ibu-ibu, seorang anak ketika dia tumbuh ada 2 hal, faktor yang mendukung. Ada faktor nature, yang kedua kultur. Nature, anak tumbuh alamiah. Bayi nangis alami atau bukan? Fitrah bukan? Fitrah. Bayi bisa ngomong, tiba-tiba bisa bicara dikit-dikit, fitrah bukan? Fitrah. Tapi bicaranya, bahasanya kayak gimana, itu nature apa kultur? Budaya. Dan budaya paling fenomenal adalah bahasa seorang ibu. Anak ngomong kayak gimana ngikut ibunya. Kenapa? Yang paling sering ditemuin ibunya. Maka jangan aneh seorang ibu yang lisannya baik itu nurun sama anak. Ada ibu yang lisannya gak baik disebut ibu yang durhaka. Kala itu ada seorang laki-laki datang kepada Umar bin Khattab. Wahai Umar, aku punya anak, anakku durhaka. Panggil dulu anak kamu sini, kita tabayun. Anaknya datang, dia bilang, cerdas nih anak walaupun bandel durhaka ya. Wahai Umar, apakah yang durhaka itu cuman anak sama orang tua, atau orang tua juga bisa durhaka sama anak? Oh, orang tua juga bisa durhaka sama anak. Apa ciri kedurhakaan orang tua kepada anak? Kata Umar bin Khattab 3. 1, ketika dia tidak memilih pasangan yang baik. Kita nikah ibu-ibu, gak milih suami yang baik, suaminya bejat.
suaminya nggak tahu agama, suaminya nggak bisa baca Quran, suaminya ahli maksiat. Hati-hati, kita udah menyiksa anak cucu keturunan kita karena memilihkan suami yang salah, memilihkan ayah yang salah. Makanya kalau nikah sefrekuensi kan enak ya Bu ya, betul nggak? Suaminya rajin ngaji, istrinya rajin ngaji, kalau datang ke pengajian gandengan, ayah, aduh enak banget ya, tentram kita. Umroh barengan, gandengan, ibadah tiap malam tahajud barengan, ini enak. Tapi ada banyak memang perempuan-perempuan yang diuji dengan suami yang tidak baik. Tapi insya Allah itu mudah-mudahan jadi pahala besar yang luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang pertama, orang tua yang durhaka tatkala dia salah memilih pasangan. Yang kedua apa? Ketika dia memberi nama yang buruk kepada anaknya. Ini anaknya dinamain ju'lan, artinya kumbang. Ya kan gak ada nama baik, berarti kan gak ada makna yang baik. Karena manusia nanti dipanggil di akhirat kelak sesuai dengan namanya. Siapa namanya? Muhammad. Oh Masya Allah. Siapa namanya? Abdurrahman, Abdurrahim. Itu kan enak manggilnya. Tapi ada orang yang namain anak sembarangan, asal ketemu dia nengok apa itu ditamain anaknya. Dulu saya punya tetangga ayah saya daerah Cipinang, anaknya itu dinamain Pengki. Kalau Pengki kan sepemahaman kita itu ya buat serokan sampah ya, betul. Jadi ayahnya habis lahiran tuh, kalau orang zaman dulu kan jarang yang lahiran ke rumah sakit, ya. Kalau ke bidan itu udah paling keren tuh. Kebanyakan sama dukun beranak dulu orang-orang kampung itu. Itu lahiran keluar ayahnya bingung nama anaknya siapa, ngelihat Pengki lagi berdiri tuh. Udah Pengki aja dah namanya. Ada lagi yang lucu, ini bener. Yang kedua, jadi ini relate ya, tadi Pengki, bener itu dia namanya Pengki di tetangga saya daerah Jaktim itu. Ada lagi belum lama saya jalan di daerah Batan sana, Ciputat ya, pasar Jumat itu kayaknya udah lama juga sih, 2 tahunan yang lalu ada tanah dijual tuh kosong pinggir jalan, namanya Ribut bin Riuh. Hubungi Ribut bin Riuh. Saya bilang ya Allah, anaknya namanya Ribut, bapaknya namanya Riuh. Jadi sekeluarga kacau semua kali ya. Satu Ribut, Riuh. Ada ya. Jadi ya Allah, saya bilang ya itu mungkin yang seperti itu karena nggak sengaja namain, atau yang kedua mungkin kurang pemahaman agama. Kita yang sudah lebih banyak ngaji, faham agama, jadi lebih aware, hati-hati namain anak. Ya anak zaman sekarang, apalagi anak milenial, namain anak sekarang itu keren-keren banget Bu. Kita punya cucu namanya susah-susah bener. Betul ya? Coba deh yang udah pada punya cucu, nyebutnya susah nggak? Sepanjang benar ya Allah. Arsyaika, Lubaina, ini dipanggilnya Eca aja udah katanya. Panjangan ya banyak ya, Gaza dan lain sebagainya. Itu ada, saya pernah tausiah akikah waktu itu di Jakarta Timur juga. Anaknya namanya Cimori. Ini bukan lagi endorse ya. Cimori itu yogurt kan ya? Iya, kalau di Indonesia yogurt, tapi kalau di Jepang atau di luar sana mungkin ya nama orang juga gitu. Cimori itu saya waktu akikah saya mau ketawa nggak enak, saya mau nahan tawa udah nggak kuat lagi gitu ibaratnya. Jadi pengen ke Jepangan, boleh nggak boleh aja, tapi sebagai seorang muslim yang baik, lebih baik namanya itu diambil dari ayat Quran, diambil dari sholawat, nama orang-orang sholih, keluarga Nabi, nama para Nabi, ummahatul mukminin itu lebih bagus. Kita punya anak namanya Fatimah, Khadijah, Abdullah, gitu ya. Tuh kalau orang Arab namain anak itu nggak panjang-panjang. Saya kemarin pas umroh, itu sama suami mampir ke toko parfum. Bawa anak, saya kemarin umroh bawa anak kecil kan Bu ya. Bawa anak saya yang pertama usia 6 tahun, ditanya sama orang Arab nih yang jaga parfum ini. Haji, ini man ismu katanya, siapa namanya? Anak saya namanya Ahmad Nabil Falsafa Nasution, panjang juga tuh.
Ya, empat kosakata itu kalau bikin paspor kan harus 3. Jadi Nasutionnya nggak kebawa. Nasution itu marga bapaknya gitu. Ahmad Nabil Falsafah Nasution. Terus kata orang Arab, tuwil jiddan, panjang bener itu katanya. Kalau adat kami di Arab nggak ada yang begitu. Antum siapa namanya? Ditanya suami saya. Kata suami saya bilang Azhari Nasution, Muhammad Azhari Nasution. Harusnya nama anak antum begini kata orang Arab itu, Nabil Al-Azhari. Kelas katanya. Karena orang Arab itu kan punya anak begitu, ya. Ahmad Al-Kusyairi, dah. Muhammad Al ini, udah. Tapi kalau orang Indonesia mereka bingung, kok panjang-panjang namanya. Udah gitu susah disebutnya gitu ya. Nah itu nggak masalah, tapi sekali lagi lihat maknanya. Jangan sampai kita salah makna namain anak kita, karena itu jadi doa. Kita namain anak kita Abdul Ghani, hamba yang kaya raya, ini jadi doa. Ya Allah, mudah-mudahan anak saya udah gede, dia kaya raya, kaya hatinya, kaya ilmunya, kaya harta semuanya gitu, ya. Itu yang harus dilihat. Jadi durhaka orang tua tatkala dia memberikan nama yang tidak baik kepada anaknya. Yang kedua. Yang ketiga, tatkala seorang ibu atau ayah tidak mengajarkan Al-Quran kepada anaknya, boro-boro ngajarin, mentasmikan dari lisannya nggak pernah. Ada ibu yang nggak bisa baca Quran, tapi dia sadar diri, dia paham, ya Allah saya nggak bisa baca Quran, saya pun masih a i u e o gitu, terkait makhraj dan lain sebagainya, maka saya carikan guru untuk anak saya. Ini orang tua yang baik. Ada orang tua yang udah kagak bisa ngaji, tajwidnya kagak bisa, makhrajnya kemana-mana, ngajarin gak bisa, anaknya mau ngaji kagak boleh, kemudian gak dipanggilin guru lagi. Wah ini orang tua yang durhaka, karena tidak ada ikhtiar atau usahanya untuk mengajarkan Al-Quran kepada anak-anak kita. Tuh, ada satu keluarga, ibu-ibu, saya lupa metodenya apa itu di Mesir itu. Jadi satu keluarga itu para penghafal Quran termasuk anaknya yang kecil-kecil, udah hafal 30 juz. Saya lupa metode apa namanya ya. Ini luar biasa. Saya pernah ngobrol juga sama seorang ibu yang anaknya sudah hafal Quran di usia 7 tahun, itu sudah hafal Quran sekitar 15 juz sampai 17 juz. Ya. Kalau anak kita kan kadang-kadang usia segitu ya masih juz 30, ada yang tinggi-tinggi juz 29, 28, itu juga karena tuntutan sekolah dan lain sebagainya gitu ya. Ini udah hafal. Begitu ditanya, ternyata faktor terbesar anaknya bisa hafal Quran itu karena ibunya. Karena ibunya. Ibunya walaupun bukan penghafal Quran, bukan hafidhah, bukan hafiz, tapi ketika ngandung anaknya tuh demen baca Quran. Tuh coba tuh yang Hilya, hafiz RCTI yang pertama, kan dia hafal Quran tuh sekarang udah 30 juz. Adik-adiknya masih kecil pun udah hafal tuh berapa juz. Itu ibunya cerita, kata ibunya, Ustazah saya tuh waktu ngandung anak saya 1 bulan mengandung 1 kali hatam baca Al-Quran. Jadi 9 bulan kandungan 9 kali hatam. Bukan cuman Yusuf Maryam, Yusuf Maryam, Yusuf Maryam, Yusuf biar ganteng, Maryam biar cantik gitu. Begitu lahir anaknya jelek, dia marah-marah, nggak terima sama Allah. Ya Allah, saya tiap hari baca Yusuf Maryam, Yusuf Maryam, kok anak saya nggak sesuai ekspektasi saya. Dia datang ke ulama, ya, dia bilang ke guru, Ustadz, Ustazah kemarin suruh saya baca surah Yusuf Maryam, katanya biar mudah melahirkan. Saya pengen anak saya cantik kayak Maryam, ganteng kayak Yusuf, tapi kok jauh banget malah begini. Kata Ustadz sama Ustazahnya, coba lihat lakinya dah bu, kan anak nggak jauh turunan dari emak bapaknya katanya. Gitu ya. Ya biarpun kata orang anak kita kurang cakep, kalau kata kita emak bapaknya mah cakep aja udah ya bu ya. Betul ya. Sama kayak kita punya suami, kata orang, ih mau aja dia nikah sama itu sih katanya. Kalau menurut kita mah ya ganteng-ganteng aja, udah yang terbaik yang Allah kasih gitu kan ya. Nah itu jadi baca Quran jangan niatin buat ganteng sama cantik. Kalau nggak ganteng cantik sakit hati kita nanti ya. Pengennya apa? Solih, soliha, maka semua ayat Quran itu bagus dibaca. Tuh mereka mengandung 9 bulan 9 kali hatam.
Ketika anaknya sudah lahir, lisan ibunya pun ikut andil. Jadi kata dia bilang, Ustazah, jadi kalau misalkan mau tidur malam, anak saya lagi tidur nih, itu kan belum deep sleep ya, belum yang tidur bener-bener nyenyak, masih kayak ngedenger suara dan lain sebagainya. Itu ibunya terus mentasmikan, terus memurojaah ayat Quran, walaupun cuma surat An-Nas tuh. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, diulangin terus sampai 33 kali. Keesokan harinya tiba-tiba anaknya hafal. Kenapa? Dia dengar dari lisan ibunya. Murotal juga di setel terus, begitu habis subuh dibangunin sholat subuh, ayahnya yang ngulangin lagi. Oh, Masya Allah, ini kolaborasi yang epik, suami istri murojaahin depan anak-anaknya. Ya, jadi lisan seorang ibu itu yang paling fenomenal. Anak kita ngomongnya apa tergantung ibunya. Coba deh, anak kecil bisa ngomong tadi fitrah, betul ya Bu ya? Tapi yang diomongin kan gimana orang sekitar. Saya bawa jamaah umroh, kata ibu-ibu yang nenek-nenek, Ustazah, ya Allah, saya salut banget nih pas lagi sholat di Masjidil Haram. Kenapa Nek? Ini anak-anak kecil pada pinter bahasa Arab katanya. Saya bilang, saya mau jawab susah gitu ya. Jadi dia godain anak kecil tuh, anak kecil ngomongnya bahasa Arab gitu. Saya kalah kok nih anak kecil pada pinter bahasa Arab. Saya bilang emang dia orang Arab, lahirnya di Arab. Kalau dia lahirnya di Jawa Timur juga bahasa Jawa. Ya, jadi anak bisa berbicara nature. Tapi kulturnya adalah orang-orang sekitar, dia ngomong bahasa Jawa, bahasa Sunda, bahasa Arab, bahasa Inggris, tergantung dari ucapan orang sekitarnya. Baik atau tidaknya, bagaimana orang-orang di sekitar, khususnya ibu, itu memberikan pengaruh yang sangat besar dari lisannya. Pengen anak kita baik, ucapin yang baik, tuntun dengan kebaikan, salah satunya melalui lisan kita. Kalau pengen anak kita buruk, ucap yang gak baik, sering kutuk, dan lain sebagainya. Ini maaf terakhir. Ya ini udah jam berapa ibu-ibu? 11:30 ya. Maafin ya kelamaan ini. 11. Dikit lagi ya ibu-ibu ya. Mohon maaf udah pada pegel ya. Ini ya. Terakhir, kita kalau punya kita di sini yang hadir ibu semua. Kita jadi ibu udah tahu apa yang harus dilakukan, berarti harus lebih hati-hati menjaga lisan. Nyumpahin, ngutuk, kesel sama pasangan sama anak harus lebih hati-hati, dijaga, di manage. Sekarang kalau kita jadi anak, kita punya orang tua yang doyan nyumpahin yang buruk-buruk, ngutuk anaknya. Ustazah, saya udah terlanjur dikutuk sama ibu saya, katanya kamu gak bakal kaya raya sampai mati katanya. Kata ibunya, saking kesel mungkin ibunya. Gimana Ustazah? Maka itu mustajab atau tidak? Mustajab atau tidaknya bisa dilihat dengan satu hal ini. Kita bertobat atau tidak dan ada usaha minta maaf, insya Allah itu gak dikabul karena buruk yang didoain. Tapi ketika kita disumpahin yang buruk sama ibu kita dan kita bilang, udah biarin aja, saya emang gak bakal kaya, saya gak mau berbuat baik, udah disumpahin kok buruk sama ibu saya. Gak ada ikhtiar untuk merubah diri dan bertobat, disitulah doanya akan mustajab. Coba lihat iblis, ketika dia suruh sujud kepada Adam, apa dia bilang? Ana khairum minhu, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Gak mau ya Allah, aku lebih baik dari Adam. Adam dari tanah diciptain, aku dari api. Padahal sudah ditegur sama Allah. Kata Allah, hei iblis, kok kamu gak mau sujud sama Adam? Udah keluar kamu dari surga. Marah nih Allah. Allah mengutuk, murka sama iblis. Di situ iblis tidak bertobat. Di situ iblis tidak mengakui kesalahannya. Malah dia apa bilang? Aku lebih baik kok, benar. Apa yang aku ucapin tuh benar. Tuh. Beda dengan Adam. Ketika Adam dengan Hawa dilempar ke bumi, diusir dari surga, apa yang dibaca oleh Nabi Adam? Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu dibaca terus, akhirnya dipertemukan dengan Hawa, diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita dapat kutukan, kemurkaan, keburukan dari orang tua kita, buru-buru minta ampun, minta maaf, bertobat. Ya Allah, jangan-jangan benar saya anak durhaka, jangan-jangan benar kesalahan yang saya lakukan. Minta maaf sama Allah, minta maaf sama orang tua, dan minta tolong untuk dicabut doanya kembali.
Itu yang harus dilakukan. Jangan udah didoain, ya udahlah, udah didoain. Mau gimana lagi? Pasrah dia. Enggak, bertobat sebaik mungkin. Itu yang harus dilakukan kalau kita posisinya jadi seorang anak. Nah, insya Allah mudah-mudahan kita jadi anak yang dapat doa baik dari ibu kita, ayah kita. Kita jadi seorang ibu yang rajin mendoakan kebaikan. Mudah-mudahan lisan kita bisa dijaga dengan sebaik mungkin dan dapat menuntun hidup anak kita ke arah yang lebih baik lagi. Baik, saya rasa karena sudah jam 11 lewat, ada tanya jawab? Ada? Saya serahkan kepada moderator, silahkan. Bunda-bunda ada yang mau bertanya kepada Ustazah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khair Ustazah atas ilmunya. Ini saya mau bertanya, kalau misalnya doa itu dari suami Ustaz, doa yang untuk anaknya yang tidak bagus. Kadang kan kita suka mendengar gitu, suami pulang misal capek atau melihat anaknya nakal pulang atau gimana, tiba-tiba dia doanya kurang baik gitu, dan sebagai istri tuh mendengar ya Allah, terus kita minta sama Allah, ya Allah semoga jangan dikabulkan gitu. Apakah itu jadi mustajab atau kita tarik gitu doa itu? Nah, yang kedua Ustazah, yang tadi kan orang tua yang durhaka itu karena tidak memilih suami yang baik. Kalau misalnya dia sudah memilih gini Ustazah, tiba-tiba jodohnya suami itu tidak baik, tidak mau sholat, seperti ada tetangga seperti itu. Dia banyak pasangan pilihan gitu, tiba-tiba dapatnya yang tidak sholat, tidak bisa ngaji dan KDRT gitu Ustazah. Itu apakah itu dia karena kelakuan si istrinya yang kurang baik sehingga Allah kasih suami masa jodoh yang seperti itu Ustazah? Ya, jazakillah khair Ustazah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya langsung jawab ya. Kadang kan yang suka ngomong buruk bukan cuman ibu ya, ayah juga. Dia lagi capek, dasar kamu, mudah-mudahan kamu begini gitu. Kita pas ngedengar, ya Allah kok lisan suami saya kok gitu banget gitu. Akhirnya kita berdoa, ya Allah jangan dikabulin yang buruk-buruk, yang baiknya aja ya Allah. Apakah bisa diijabah oleh Allah? Iya, kalau kita istri yang solihah. Kenapa perempuan tuh lebih mustajab tadi? Bukan berarti ayah tuh nggak mustajab, ayah juga mustajab lisannya, cuman ibu lebih mustajab lagi. Kenapa? Karena tadi posisi dia tuh banyak melewati keletihan, capek, dia melewati mengandung, melahirkan, menyusui, dia dikasih rahim, dia dikasih cobaan, dia dikasih ini, dan kasih sayangnya lebih besar, maka ketika doa itu mustajab. Suami kita doa yang nggak baik, nasehatin ayah jangan gitu dong ngomongnya, kesian anak kita, doain yang baik-baik. Cabut lagi ayah, udah kita ingetin, baru kita doain, ya Allah jangan kau kabulkan doa yang buruk tadi dari lisan suamiku ya Allah. Mungkin dia khilaf dan lain sebagainya. Kita husnudzon saja, mudah-mudahan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali lagi gitu ya. Doa kita yang baik yang dikabul. Yang kedua adalah ketika kita sudah berusaha memilih pasangan yang baik, tapi ternyata setelah nikah nih yang nggak baiknya kelihatan. Ya kan kalau menikah begitu. Sebelum nikah tuh kelihatan yang baik-baik, betul ya Bu ya? Kemana-mana kita ditraktir, makan di tempat yang mahal. Udah nikah mah udah di warteg aja katanya. Irit, belum beli gas, beli ini dan lain sebagainya gitu ya. Nah itu kan hal-hal yang harus kita terima. Kalau model-model begitu ya nggak apa-apa. Cuman yang kadang kaget adalah sebelum nikah dia solih, sesudah nikah hilang kesolihannya. Tiba-tiba ahli maksiat, sholat nggak pernah, ngaji nggak pernah, KDRT kepada istri, berzina dan lain sebagainya. Ini kan yang bikin kita kaget. Maka saya sampaikan tadi di awal, ada perempuan yang sudah ikhtiar mencari suami yang baik, tapi Allah hadirkan yang buruk, bukan berarti itu gambaran dari diri dia. Walaupun Al-Quran mengatakan, at-thayyibatu lit-thayyibina wa thayyibuna lit-thayyibat, al-khabisatu lil-khabisina wal-khabisuna lil khabisat, yang baik buat yang baik, yang buruk buat yang buruk, yang suka zina sama yang sering zina juga. Kebanyakan begitu, bukan keseluruhan. Tapi ada perempuan baik-baik, dia dapat laki yang nggak baik. Kenapa di sini Allah pengen menguji bagaimana kesolihan dan keimanan seorang perempuan tersebut? Tahan nggak ujian dengan laki-laki seperti ini? Bisa jadi yang nganterin dia ke surga suaminya yang dia bilang kayak Dajjal.
Betul ya? Betul. Jadi ambil hikmahnya, terus berusaha nasehatin, ikhtiar. Kalau nggak bisa lewat lisan kita, minta lisan dari orang tuanya, minta nasihat dari orang tuanya. Orang tuanya nggak bisa juga, nggak mau didengerin. Orang-orang terdekatnya, saudaranya juga enggak. Guru spiritualnya biasanya sama guru lebih kena. Ajak ngaji, bawa ke guru. Tolong nasihatin suami saya. Nah itu salah satu ikhtiar yang bisa kita lakukan. Tapi kebanyakan memang orang itu berjodoh sesuai dengan gambaran dirinya. Ya, jadi kalau kita lagi ngomel sama suami kita kok gini banget ya. Coba kita berkaca diri, takutnya kita juga begitu sebenarnya. Gitu ya Bu ya. Kita punya suami, ya Allah, suami saya pelit, bakhil, meregehese, selesai nih. Siapa tahu kita juga aslinya orangnya pelit sebenarnya. Itu gambaran kita lagi disuruh ngaca nih sebenarnya, ya. Ya Allah, ke suami saya begini. Kita muhasabah diri. Aduh, mungkin ada yang harus diperbaiki dari diri saya. Ya, intinya mah begini Bu. Ada pernah satu kisah yang luar biasa. Itu saya baca waktu itu di kitab Dardir ya, tentang kitab Isra Mi'raj. Kisah seorang perempuan yang kalau mau ngapa-ngapain baca bismillah. Dia perempuan soleh, suaminya tidak soleh, bahkan durhaka kepada Allah. Kata suaminya, so alim banget sih jadi istri, sok soleha dan lain sebagainya. Adalah perkataan seperti itu. Istrinya bersabar, tetap menunjukkan akhlak yang baik. Satu ketika suaminya pengen ngerjain istrinya. Pengen tahu sih seberapa tinggi keimanan dia, sesoleha apa sih dia nih, kata suaminya. So alim dan lain sebagainya. Suaminya datang bawa duit, ditaruh dalam dompet. Wahai istriku, tolong simpan ini, nanti aku ambil lagi. Baik suamiku, kata istrinya. Dia masukin ke dalam laci dompetnya, dia baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ditutup. Keesokan harinya diambil sama suaminya, dibuang ke dalam sumur yang dalam. Kata suaminya, gak ada lagi tuh yang bisa nolong kamu. Jangan sok alim deh jadi perempuan, jangan sok baik. Akhirnya setelah dia buang, disamperin istrinya. Wah istriku, kemarin ada gak dompet yang aku titipin dalamnya uang? Mana sini, aku pengen pakai. Oh ada wahai suamiku, sudah aku jaga amanah itu sebaik mungkin. Dia buka lacinya dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Allah kembalikan, Allah utus malaikat untuk mengambil kembali dompet itu, ditaruh dalam lacinya. Karena segitu yakinnya dia dengan kalimat Bismillah. Ibu-ibu jangan lupa mengawali apapun dengan Bismillah. Tapi kalau mau gibahin orang jangan Bismillah dulu. Lagi ketemu sama teman baru datang ya, aduh, Bismillahirrahmanirrahim. Tahu nggak katanya? Itu nggak masuk gitu ya. Jadi mau gibah, mau maksiat, jangan Bismillah. Bismillah itu kalau mau melakukan kebaikan, baca Bismillah, Bismillahirrahmanirrahim. Kita yakin dengan kalimatullah, itulah Allah nolong kita. Akhirnya gara-gara keyakinannya kepada kalimat Bismillah dan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, di situ suaminya dapat hidayah untuk berhijrah, bertobat. Karena apa? Karena istri yang menunjukkan kesolehaannya. Makanya tugas kita cuma apa? Bersabar, tunjukin bagaimana kita bisa menjadi istri soleha. Insya Allah itu jalan hidayah buat suami kita. Tuh ya. Baik, ada pertanyaan lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi seperti yang Ustazah bilang kan, salah satu orang tua yang durhaka itu kalau tidak mengajarkan anaknya yang baik-baik gitu ya. Kalau misalnya pasangan suami istri menunda untuk memiliki anak dengan alasan merasa belum mampu, menurut Ustazah gimana? Ya, baik. Ini terkenal dengan istilah child free. Ya, ini lagi rame nih, child free nih. Saya nggak mau punya anak. Bahkan ada salah satu influencer, dia mengkampanyekan child free tersebut. Ya mungkin kita nggak tahu alasan faktornya apa. Tapi beberapa yang saya baca, orang-orang yang punya prinsip child free itu artinya nggak mau punya anak bu, gitu. Ya udah jangan punya anak lu deh, atau nggak punya anak selama nikah. Itu satu, karena ketakutan mereka akan gen yang tidak sesuai dengan orang tuanya. Misalkan ibu bapaknya cakep cantik nih, ya.
Kemudian ketika mereka punya anak, mereka tuh ketakutan. Takutnya anak saya pas lahir tuh fisiknya, gennya tuh nggak sama kayak orang tuanya. Insecure. Jadi ketakutan berlebihan, maka child free. Yang kedua karena faktor ekonomi. Ya Allah, saya belum siap deh punya anak. Kenapa? Saya takut nanti ngasih makannya pakai apa? Biayain sekolahnya gimana? Saya aja susah sama suami nih, gitu. Atau yang ketiga karena faktor penyakit. Mohon maaf, penyakit yang ada di rahim atau pada suaminya sehingga mereka nggak bisa punya anak, maka mereka punya prinsip child free. Ya, sebenarnya ya Islam nggak ngelarang kalau kita punya prinsip seperti itu, tetapi punya anak itu lebih berkah. Mungkin istilahnya bukan child free, bukan nggak pengen punya anak selama-lamanya, lebih kepada mengatur waktu untuk punya anak. Saya pengen punya anak ya Allah, tapi mungkin saya tunggu dulu nih, misalkan lagi kuliah saya tunggu 4 tahun dulu, setelah lulus kuliah nanti saya langsung program. Tapi hemat saya, kalau kita sudah menikah, mau dikasih cepat atau lama itu kan urusan Allah. Jadi jangan pernah ditunda-tunda. Ada orang yang menunda-nunda akhirnya beneran gak dikasih sama Allah. Saya dulu punya temen, ketika di kampus itu karena dia ya saya belum lulus kuliah gitu, dia pakai KB dari awal nikah, pakai KB IUD, dia pakai IUD. Saya bilang ngapain pakai, kalau udah jadi mah nggak apa-apa, alhamdulillah. Karena kan di situ posisinya saya juga udah menikah, dia udah menikah, kita sama-sama menikah, dan saya lagi hamil kala itu. Saya bilang udah nggak berat insya Allah kalau disupport sama suami, gitu ya. Nah, Islam itu sebenarnya lebih menganjurkan untuk memperbanyak keturunan. Ustazah, saya takut kalau punya anak gak bisa didik yang baik, saya jadi orang tua yang zalim, maka saya gak mau punya anak. Ya sebenarnya bagus juga, karena ada beberapa orang tua yang belum siap jadi jadi orang tua, tapi dia, mohon maaf, tiap tahun dia beranak aja, produksi terus ya. Itu kayak lagunya ibu-ibu, mengandung, melahirkan, ngandung lagi, lahir lagi berkali-kali itu, ngandung lahir. Tapi dia lupa punya anak tuh bukan sekedar melawan gengsi, saya punya anak nih, ya saya punya keturunan, enggak. Tapi bagaimana pendidikan, khususnya pendidikan agama, itu banyak yang kita lupain. Ustazah, Ya. Kalau boleh mengelaborasi, jadi kita sebenarnya tuh boleh pakai KB kalau misal planning kita tuh mau Mengatur jarak supaya boleh jangan saja. Setahun itu bisa 2 anak ataupun setahun sekali melahirkan, boleh, itu boleh. boleh. Ataupun misalnya kan ya memang sih saya juga paham sih, maksudnya kadang-kadang anak zaman sekarang kan mereka kawin terus nanti mau punya anaknya nanti 2 tahun lagi. Betul. Atau 3 tahun Karena lagi. mungkin mentalnya yang belum siap, kan, itu kan yang Dan lebih. biasanya kan juga kan di awal memang orang tua itu mengawinkan mereka supaya tidak terjadi hal yang Betul, sebaiknya tidak terjadi, menghindari zina dan lain sebagainya. Nah makanya setelah itu ya mereka sekolah dulu, terus nanti hamilnya mungkin kalau udah 2 tahun lagi. Nah kalau kayak fenomena seperti itu apakah dibolehkan? Sebenarnya boleh saja gini, dalam istilah fikih kontemporer itu ada 2. Ada tanzimun nasab, ada tandidun nasab ya. Ada yang makna pertama itu mengatur jarak keturunan, ada yang kedua memutus keturunan. Jadi kalau dia niatnya pakai KB, tapi untuk memutus keturunan sama sekali nggak punya anak, itu nggak boleh dalam Islam. Tapi kalau dia niat KB untuk mengatur jarak keturunan, dia nggak mau zolim sama anaknya, mohon maaf punten ya, misalkan tadi karena mentalnya yang belum siap, atau istrinya punya penyakit, atau keadaan yang memang belum memungkinkan kalau punya anak, kalau sekiranya punya anak nanti zolim sama anaknya nih, gitu. Bahkan bisa nyiksa anaknya, bisa KDRT ke anaknya, kan banyak ya. Itu belum siap mentalnya secara utuh menjadi orang tua, ilmunya belum cukup nih. Maka dia boleh untuk tanzimun nasab, diatur jarak keturunannya. Cuman KB yang paling bagus adalah KB alami yang diajarkan oleh Rasul. Mohon maaf ya, bahasa fikihnya tuh azl. Ya, ibu-ibu udah paham lah, saya nggak usah jelasin itu ya. Apa itu Ustazah maksudnya? Kalender atau apa? Jadi azl itu keluarnya di luar, gitu ya. Udah paham ya Bu ya? Nggak usah diterusin lagi ya. Ya, jadi seperti itu. Jadi ketika sudah mau keluar, itu dikeluarkan spermanya di luar.
bukan di dalam. Oh, itu malah boleh ya kalau Itu boleh, itu juga KB. fikih? Tapi Oh, KB gitu. yang alami, yang kalau ibu-ibu sekarang kan takut KB ya karena itu ganggu hormon katanya dan lain sebagainya gitu ya. Nah, itu yang lebih aman sebenarnya dengan cara seperti itu. Atau dengan mohon maaf pakai alat pengaman. Ya, itu juga boleh. Kalau nggak pengen yang lain-lain atau kita mengambil pendapat yang wah nggak boleh KB begini-begini, ya udah dengan cara alami KB-nya gitu ya. Tapi ada ustazah yang udah melakukan hal demikian jadi juga gitu ya. Itu sudah qadarullah, rizkinya Allah. Bahkan saudara saya, sepupu saya di IUD ini kan sekitar 90% kata dokter ya, 99%, 1% doang tuh ada peluang hamil. Pakai IUD tetap hamil juga. Berarti sudah qadarullah. Ada orang yang mohon maaf punten, dia program sana sini, ya bahkan dia bilang udah segala cara saya lakukan tapi belum jadi juga, qadarullah, Allah belum izinin gitu. Jadi kalau untuk pakai KB-nya mengatur keturunan, baik apa ya, mempersiapkan mental, ilmu dan lain sebagainya. Atau yang kedua, Bu Vera, ada orang pakai KB itu karena nggak pengen zolim sama anaknya. Misal dia udah punya anak, anaknya masih bayi, dan dia punya prinsip pokoknya saya harus menyusukan, memberi ASI sampai 2 tahun full. Kalaupun saya hamil setelah 2 tahun anak saya udah gedean dikit, biar dapat kasih sayangnya lebih utuh lagi gitu ibaratnya. Ya, itu boleh dia pakai KB untuk mengatur jaraknya. Ada yang anaknya baru sebulan, ibunya udah hamil lagi, kebobolan cek orang Sunda nama ya. Ya Bu, ya kan bukan kita juga yang mau, qadarullah juga begitu. Sudah ya. Maka sekali lagi ikhtiar, KB itu terkadang ikhtiar. Maka niatnya apa? Mengatur keturunan, apa memutus keturunan. Jangan sampai juga gara-gara mau child free, nggak mau punya anak, itu sampai apa disebutnya tuh pengangkatan rahim. Ada lagi apalagi itu? Steril ya, steril. Wah, Islam itu lebih suka kita punya anak yang banyak. Kita punya keturunan penerus para nabi gitu ya, insya Allah nih seperti itu. Jadi kalau untuk mengatur boleh-boleh saja. Kalau niatnya memutus itu, Atau nggak mau punya anak lagi gitu? atau kalau nggak mau punya anak lagi, Ya misalnya anaknya kan udah beberapa, terus usia ini banyak kita kan- pengalaman nih kayaknya ibu. Iya, maksudnya ya ini pengalaman pribadi, terus usia kan juga udah Betul. ya bukan Karena takutnya resiko ya melahirkan di usia tua. Nah, kita boleh datang ke tabib yang sikoh, dokter yang terpercaya. Jadi sebenarnya Islam itu agama yang rahmat kok, nggak memberatkan. Kita udah tua, kalau melahirkan lagi, misalkan ibu-ibu udah usia 50 tapi belum menopause nih. Jadi andai kata hamil lagi masih bisa misalkan, ya. Nah, takut itu terjadi resiko buat ibu atau anaknya, datang ke dokter, kata dokter, ibu, mohon maaf, kayaknya ibu harus disteril. Atau mungkin pakai KB atau ya gimana, karena ibu kan belum menopause juga. Ya kalau menurut dokter dari sisi medis dan kesehatan lebih maslahat, ikutin. Gitu. Ya, jadi dokter yang terpercaya itu juga bisa dijadikan rujukan, tergantung dengan keadaan kita. Mohon maaf, ada lagi orang pakai KB. Saya kayak kejadian kawan saya, dia harus KB setelah lahiran anak ketiga. Itu bahkan harus disterilin, bukan karena apa-apa, tapi karena kalau dia hamil itu resiko kematian buat ibunya. Kalau hamil lagi. Jadi setiap hamil itu preeklamsia ya, apa namanya ya? Ya, tiba-tiba preeklamsia, jadi bisa mengakibatkan kematian. Jadi terakhir dia ngelahirin tuh hampir lewat. Maka di situ dokter bilang, ibu keadaannya kayaknya ibu nggak bisa punya anak lagi. Maksudnya jangan diteruskan, kalaupun itu nggak usah hamil lagi. Iya. Maka disterilkan. Kalau menurut dokter itu maslahat buat semuanya, kita anak kita silakan gitu. Ya, jadi Islam itu agama yang rahmah kok. Ya, karena kan suka Vera, ada ya. yang sebagian yang bilang Betul. KB itu haram. gitu. Ya, betul. Kan ini masih ikhtilaf dari para ulama. Saya ambil pendapat yang itu. Kalau mengatur boleh, tapi kalau memutus, tapi sebenarnya dia nggak ada gangguan apapun, itu yang berdosa. Itu ya. Ada lagi pertanyaan atau sudah? Sudah ya, 11:30 ya. Baik. Jazakillah khair Ustazah atas ilmunya pagi ini.
Semoga kita semua bisa mengambil manfaat dari ilmu yang telah disampaikan dan bisa mengamalkannya. Amin ya robbal alamin. Baiklah, kita tutup kajian ini dengan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.